Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya tentunya di channel Rian TW dan perkembangan politik terhadap pencalonan capres dan cawapres timbul lagi. Jadi kali ini ada semacam ketidaknyamanan atau ketidakpercayaan antara Presiden PKS terhadap Anies Baswedan. Dan bagaimana tidak mereka tidak percaya, kemarin sebelum diadakan semacam deklarasi untuk Anies Baswedan, atau pada saat kemarin deklarasi itu kemarin menyatakan bahwa untuk urusan cawapres ya, Anies Baswedan, jadi dari partai-partai yang berkoalisi itu mengatakan seperti itu. Jadi untuk urusan cawapres Anies Baswedan silahkan Mas Anies sendiri yang memilih. Jadi di awal koalisi itu para partai ini itu sepakat bahwa silahkan Anies Baswedan itu memilih siapa yang akan dipintang ataupun ingin jadikan cawapres tersebut. Cuman akhir-akhir ini seperti tidak nyaman atau seperti ada ketidakpercayaan terhadap Anies Baswedan untuk menentukan pilihannya sendiri, karena sampai sekarang pun kayak tidak ada kabarnya seperti itu ya. Jadi kemarin tanggal 15 April itu kalau Anies itu sebagai seorang lelaki yang masih jomblo itu orang tuanya biasanya mencarikan ya. Nah ini orang tuanya PKS ini kan orang tuanya yang mengusung yang sebagai pengasuhnya Anies Baswedan ya, itu mencarikan jodoh untuk anaknya. Jadi tidak percaya lagi, semacam tidak percaya lagi kepada anaknya ini untuk mencari jodoh sendiri. Jadi akhirnya PKS ini mencari jodoh untuk Anies, bagaimana yang terbaik untuk Anies seperti itu. Makanya menunjuk Mahfud MD ya. Karena memang akhir-akhir ini Mahfud MD itu menunjukkan taringnya sangat ganas sekali ya. Dan seiring Mahfud MD ini menunjukkan taringnya, kemudian tegas terhadap para koruptor, tegas terhadap menyikapi hukum-hukum yang ada di Indonesia itu, Mahfud MD ini sangat populer sekali ya di mata masyarakat. Jadi sangat populer dan berharap Mahfud MD ini akan menjadi presiden. Jadi kemarin seperti itu, sampai sempat populer seperti itu ya Mahfud MD. Dan ini digunakan ya, momen ini digunakan oleh PKS untuk menggait Mahfud MD ini menjadi cawapresnya Anies. Jadi Presiden PKS seolah-olah mengatakan bahwa ini cocok ya, ini kayaknya cocok sekali daripada yang lain, daripada AHY, daripada yang lain yang berada di kubu koalisi ya, seperti itu. Tapi gini, Mahfud MD sendiri mengatakan bahwa dalam mencari cawapres itu semacam seharusnya itu berasal dari koalisi yang ada dalam koalisi tersebut ya. Contohnya yang kemarin diajukan ya kayak AHY itu kan dalam koalisi ya. Seperti kemarin Aher itu kan dalam koalisi tersebut ya, dalam tersebut. Kalau orang lain seperti kayak Sandiaga Uno, kemudian Mahfud MD itu kan di luar, malah nanti bagaimana yang ada di dalamnya itu bisa bersatu, karena mereka sendiri kayak bukan berada di dalamnya, walaupun ada di dalamnya tetapi seperti bukan ada di dalamnya, karena tidak ada peran yang begitu signifikan. Kayak seharusnya AHY itu menjadi cawapres, kemudian atau Aher itu menjadi cawapres, seperti itu kan tidak ya. Itu ya, semacam nanti kalaupun walaupun sekarang semacam mencari amannya saja, kayak Demokrat ya udahlah, yang menjadi cawapresnya itu selain dari partai Demokrat tidak apa-apa. Dan PKS juga mengatakan bahwa selain dari partai PKS juga tidak apa-apa. Cuman ya akhir-akhir ini mereka berubah pikiran juga ya, seperti itu ya, berubah pikiran, semacam ya ingin menggait Mahfud MD, ingin menggait semacam Sandiaga Uno. Ini kita Sipak Siur yang sudah nyata, tapi yang sudah pasti ini yang menggait Mahfud MD ini ditawari. Jadi Mahfud MD ditawari dengan jelas bahwa maukah kamu menjadi
mantuku, mantuku. Maukah kamu menjadi calonnya, cawapresnya Anies Baswedan seperti itu ya. Bahasa kasarnya ini seperti itu. Tapi Mahfud MD belum mengiyakan ataupun belum menolak ataupun belum semacam mengiyakan seperti itu ya. Dan malah orang tuanya ini ya itu dinasehati, kamu itu seharusnya yang menjadi cawapresnya Anies ini itu berada dalam lingkupnya itu ya, biar nanti tidak terpecah belah koalisi ini, biar semakin solid seperti itu ya. Ini malah yang ditawari malah seperti itu ya, malah seperti itu, malah menasehati lah semacam seperti itu ya. Dari sini kita bisa semacam menerka bahwa memang koalisi ini ya, kalau kita bandingkan itu dengan koalisi sebelah, itu kan koalisi ya dengan koalisi dengan materi itu pemain-pemain lama kayak Golkar, Gerindra, kemudian P3, kemudian PAN, itu kan pemain lama semua, kayak orang tua ya, semacam orang tua. Tapi yang satu ini kan pemain muda, kayak Demokrat juga, partai juga belum terlalu lama ya, PKS juga belum ya, undi lah sama dengan Demokrat ya. Kemudian yang satunya Nasdem itu juga masih semacam partai muda ya. Ini kalau diadu nanti antara yang tua menjadi yang muda, tapi kekuatannya yang muda ini tidak ada apa-apaannya dengan kekuatan yang tua seperti itu ya, bandingkan dengan Golkar gagahnya. Apalagi nanti kalau bisa sampai gabung ya, 5 partai ini bisa sampai gabung dengan PDIP. Wah, bagaimana ini partai ini bisa bergerak ya, bisa memukul, bagaimana, nggak ada kekuatan sama sekali, pasti langsung jeglek gitu aja, saya rasa seperti itu. Dan dengan adanya semacam manuver-manuver dari partai-partai yang berkoalisi seperti ini, kita pikir kita bisa semacam membaca bahwa sudah tidak ada kepercayaan lagi terhadap Anies. Satu, sudah, kemudian mereka sampai detik ini itu sangat bimbang, semacam sangat kebingungan dengan menentukan cawapres Anies Baswedan, karena sampai sekarang Anies Baswedan juga popularitasnya juga segitu-gitu aja, tidak bisa mengungguli Prabowo, tidak bisa mengungguli Ganjar Pranowo seperti itu ya. Mereka akhirnya kayak semacam terjebak sendiri dengan keputusan-keputusan yang sudah membuat koalisi ini, padahal ketika nanti maju pun kayaknya tidak bisa berbuat apa-apa seperti itu ya. Popularitas Anies juga tidak naik-naik, kemudian partai yang berkoalisi pun semacam tidak terlalu solid ya. Bagaimana nanti kalau dalam pemerintahan, kalau ini bisa terjadi seperti itu, apakah tidak gontok-gontokan satu sama lain ya dengan koalisi tersebut. Kita bisa sebagai masyarakat ya, kita bisa membaca sendiri bagaimana kita menentukan arah politik ke depan. Kita menentukan ketika nanti menjadi dalam pemilihan umum itu siapa yang cocok, siapa yang kita lihat partainya itu tidak cuma gontok-gontokan untuk menentukan kebijakan atau untuk menentukan interinya sendiri ya. Kalau seperti ini kan kita lihat, kita sebagai masyarakat memandang mereka juga semacam masih gontok-gontokan satu sama lain ya, tidak ada kesulitan sama sekali seperti itu ya. Seperti itulah yang terjadi. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.